Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PG PAUD kelas reguler A2 akan membahas tentang mata kuliah bahasa Inggris yang diampu oleh dosen kita Bapak Sukadar MPD. Langsung ke video pengenalan ya. Di sini ada Afifah Triananda Putri dengan NIM 18620500040, Prodi PG PAUD kelas reguler A2. Perkenalkan, nama saya Adinda Fatimah Siregar dengan NIM 18620500017 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satri Aryani dari Universitas Pancasila Bekasi, Prodi PG PAUD kelas reguler A2 dengan nomor NIM 186205009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Nur Nabila dengan NIM 18620500001 dari Universitas Pancasakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Febrianti dari Prodi PG PAUD reguler A2. Saya Justina Pirigaga. Saya dari kelas reguler A2 Prodi PG PAUD. Saya Siti Nurjana dengan NIM 18620500003 dari Prodi PG PAUD A2. Nah, itu saja pengenalan dari kelompok reguler A2. Sekarang langsung ke materi ya. Tentang simple present tense. Kegunaan dari simple present tense yaitu yang pertama menunjukkan kebiasaan. Contohnya seperti example. Example yaitu I go to school every day atau she goes to school every day. Yang kedua menunjukkan fakta. Menunjukkan fakta contohnya seperti Seoul is the capital city of South Korea. Time reference-nya one Monday at weekend in summer. Terus adverb of frequency-nya seperti always, usually, after, sometimes, dan never. Berikutnya ada kalimat negatif. Rumus dari kalimat negatif yaitu subject plus actually verb plus do atau does plus not dan plus infinitive. Contohnya seperti I don't play, you don't date, she don't study, dan it does work. Yang kedua kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya itu rumusnya do, does, plus s, plus infinitive, plus o. Contohnya seperti do they sleep, yang kedua do they eat, dan do we play. Dan simple present tense. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen. Kenyataan suatu hal yang selalu benar. Bentuk kalimatnya yang pertama dengan menggunakan rumus subject plus infinitive. Contohnya I walk, you walk, they walk, we walk. Yang kedua rumusnya yaitu subject plus infinitive plus atau es. Seperti she walks, he walks, it walks. Rules for the third person singular. Contoh dengan rumus infinitive plus s atau es seperti berikut. I read menjadi he reads. You talk menjadi she talks. They walk menjadi it walks. Untuk kata kerja yang berakhiran y, tambahkan s atau ies. Contohnya I play menjadi he plays. I study menjadi he studies. Untuk kata kerja yang berakhiran o, sh, tch, x atau sh, ditambahkan e sama s. Contoh I go, he goes. I watch, he watches. I kiss menjadi he kisses. I wash menjadi she washes. I fix menjadi it fixes. Saya akan menjelaskan simple present tense afirmatif. Kalimat afirmatif merupakan kalimat yang biasa kita ucapkan, bisa digunakan untuk menunjukkan fakta, kejadian berulang, ataupun kebiasaan. Selanjutnya, rumus dari simple present tense afirmatif yaitu subject plus verb one atau to be menggunakan is, am, are plus object. Contoh simple present tense afirmatif yang pertama itu they watch new movies every Sunday. The President of Indonesia is Joko Widodo. She reads Harry Potter book every day. Nah, teman-teman perlu diingat ya, pada kata kerja orang ketiga itu menggunakan she, he, it. Penggunaan verb harus ditambahkan e atau es. Untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sa, y atau s, tambahkan es. Contohnya, go menjadi goes, watch menjadi watches, box menjadi boxes. Sedangkan verb dengan akhiran y, maka y harus dihilangkan dan diganti dengan ies. Contohnya,
Study menjadi studies, worry menjadi worries. Di sini ada negative from. For the negative from, see plus auxiliary verb do, does, plus not, plus infinitive, conjuncted forms, don't, does. I don't play, you don't dance, we don't eat, they don't like, he don't read, she don't study, it don't sleep. Make negative sentence 1. They read, they don't read. Make negative sentence 2. She love, she don't love him. Make negative sentence 3. He drive, he don't drive. Make negative sense 4. He walk, he don't walk. Negative sense 5. They sing, they don't sing. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, namun masih menjadi di masa sekarang. Rumus simple past tense untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusnya adalah sebagai berikut. Subject plus verb to plus object. Dalam kalimat simple past tense ini, kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb, tambahannya yaitu adalah AD or D di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, stay, stayed, play, played, atau touch, touch. Untuk irregular verbs tersendiri, termasuk di dalamnya itu adalah kata to be. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Sebagai contoh, awoke or awoke, began or began, drink or drink, run or run. Namun, ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Sebagai contoh, pot or pot, read or read, split or split. Saya akan membahas tentang kalimat verbal dan nonverbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki finite verb sebagai predikatnya. Finite verb biasa juga disebut dengan main verb atau verb, yaitu kata kerja utama yang harus sesuai dengan subjek dan tensesnya. Contoh kata dari finite verb yaitu read, sleep, run, watch, study, dan work. Contoh kalimat verbal yang harus digarisbawahi yaitu finite verbnya. Contohnya, she runs very fast. I watched the medium yesterday with my friends. Selanjutnya yaitu kalimat nonverbal, yaitu kalimat yang predikatnya bukan finite verb. Predikat dari kalimat nonverbal bisa adjektif, noun, adverb, atau jenis kata lainnya. Dalam bahasa Inggris, suatu kalimat harus mempunyai subjek dan kata kerjanya. Maka, kita perlu menggunakan kata bantu yang berupa auxiliary verb. Auxiliary verb diantaranya adalah are, am, dan is. Penggunaan auxiliary verb juga harus sesuai dengan subjek dan tensesnya. Contoh kalimat nonverbal yang harus digarisbawahi yaitu auxiliary verb. Contohnya, he is rich, we are student, I am here. Dan yang perlu diingat yaitu finite verb dan auxiliary verb harus sesuai dengan subjek dan tensesnya. Selanjutnya yaitu pola past tense kalimat verbal. Past tense adalah kata kerja bentuk lampau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai verb 2 atau kata kerja 2. Rumusnya yaitu subjek ditambah verb 2 ditambah objektif. Contoh kalimatnya yang harus perlu digarisbawahi yaitu verb 2-nya. Contohnya, Nina wrote a letter, they walked, I ate a pizza last night.
Selanjutnya yaitu pola past tense kalimat nonverbal. Rumusnya, subjek ditambah to be ditambah noun or adjective or adverb ditambah objek. To be past tense dalam kalimat nonverbal ini berubah, yaitu was dan were. Was biasa digunakan pada subjek I see, he, it, dan were digunakan pada subjek you, they, we. Contoh kalimat past tense nonverbal yaitu the test was easy. You were a teacher. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri simple past tense, fungsinya beserta contohnya. Ciri-ciri simple past tense. Simple past tense selalu menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua seperti contoh sebagai berikut. Yang pertama ada I worked hard all day yesterday. Yang kedua, I watched a cinema last night. Penggunaan verb to be yakni was dan were di depan subjek. Sedangkan untuk bentuk negatifnya adalah menambahkan kata did not atau to be seperti was dan were ditambah not did di depan subjek atau juga setelah subjek. Seperti contoh pada kalimat berikut ini. Aldo did not play scooter with his friend. Yang kedua, did Aldo play scooter with his friend. Menggunakan keterangan yang menjelaskan waktu lampau seperti last night, yesterday, last week, dan yang lainnya. Fungsi simple past tense itu penggunaan simple past ini bentuk seperti past tense. Jadi simple past tense. Fungsi dari simple past tense ini ada beberapa poin penting dari fungsi penggunaan simple past tense ini. Berikut fungsi dari past tense. Yang pertama, simple past tense menyatakan suatu pekerjaan dan aksi yang telah selesai dilakukan di masa lalu dan diketahui pula kapan waktu terjadinya tersebut. Yang kedua, simple past tense bekerja untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang telah dilakukan pada waktu yang sama di masa berakhir. Yang ketiga, simple past tense bekerja untuk menyatakan satu peristiwa atau menyatakan peristiwa atau kejadian yang menjadikan kebiasaan di masa yang lampau. Keempat, simple past tense bekerja untuk suatu kejadian yang akan dilaksanakan semacam acara di masa terakhir untuk dilakukan. Yang kelima, simple past tense bekerja untuk menunjukkan kejadian peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang juga diketahui waktunya, sewaktu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Yang keenam, simple past tense bekerja untuk menyatakan suatu kebiasaan yang dulu biasa dilakukan, namun sekarang tidak lagi untuk dikerjakan. Kata kerja yang digunakan yakni menggunakan kata kerja dulu. Berikut ini ada time single past tense. Beberapa keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple past tense. Past tense adalah sebagai berikut. Ada just now, 2 months ago, a few minutes ago, in 2000. Nah teman-teman, itulah dia pembahasan materi bahasa Inggris dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.